Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudkhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya Kamila Salsabila Nur Azizah dari kelas 5 akan menyampaikan tausiah tentang puasa menghapus dosa. Setiap manusia dalam kehidupan dunia ini pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Namun demikian Allah masih sayang sama hambanya yang selalu menyadari dosa-dosanya dan memohon ampun kepadanya. Dan Allah menghapus dosa-dosa kecil dengan ibadah-ibadah tertentu, diantaranya dengan puasa di bulan Ramadan. Hadis di atas menjelaskan tentang orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah serta menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua dosa yang telah lalu akan diampuni selama bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah semua dosa akan diampuni keseluruhannya? Mayoritas ulama berpendapat bahwa ampunan dosa tersebut hanya berlaku kepada dosa-dosa kecil saja. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan ialah menghapuskan dosa diantaranya masing-masing apabila dijauhinya dosa-dosa besar. HR Muslim, dosa besar adalah dosa yang disertai ancaman hukuman di dunia atau ancaman hukuman di akhirat. Termasuk dosa besar adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat dan digandengkan dengan hukuman tertentu, tidak sekedar dilarang syariah. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dosa besar adalah dosa yang diancam oleh dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan, namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebut dalam dalil, barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin atau bukan bagian dari kami, atau semisal dengan itu. Ini adalah dosa kecil adalah dosa yang tidak diancamnya dengan suatu hukuman khusus. Dosa-dosa kecil akan dihapuskan apabila puasa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati, dengan iman yang sungguh-sungguh dan benar-benar hanya mengharap pahala dari Allah tanpa ada unsur riya, dan sebaiknya maka dosa kecil itu akan dihapus dan hanya hilang dengan sendirinya jika seseorang melakukan amalan-amalan salih dan menjauhi dosa-dosa besar. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya ya kami hapus kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami memasukkannya kamu ke tempat mulia, surga. Subhanahu wa ta'ala beribadah selama 1 bulan Ramadan penuh, ditambah dengan ibadah-ibadah sunat siang dan malam hari, beribadah di malam Lailatul Qadar, iktikaf pada sepenuhnya. Terakhir, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghapus semua dosa yang telah lalu. Namun yang perlu diingatkan adalah yang dihapus hanya dosa-dosa kecil, sementara dosa besar yang diiringi dengan suatu hukuman terhadap dosa maka tidak dihapus dengan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, takutlah dengan ancaman Allah terhadap dosa-dosa besar dan yang tidak terhapus dengan ibadah khusus, kecuali dengan menjalankan hukumannya yang telah ditentukan, seperti hukuman terhadap pelaku zina harus dijilid dan dibuang ke negeri lain selama 1 tahun bagi yang belum menikah, serta hukuman rajam bagi yang sudah menikah. Mencuri yang harus dipotong tangan sesuai dengan kadar pencurinya. Bayangkan kalau pencurinya kelas kakap, yaitu korupsi uang negara triliun rupiah, berapa kadar tangannya yang harus dipotong. Kemudian hukuman qisas bagi potongan pembunuhannya, dia juga harus dibunuh. Hukuman mati untuk menembuskan dosanya. Pemimpin yang tidak menjalankan hukuman dengan hukuman yang telah ditentukan Allah. Terdapat pelaku perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah disebut di atas. Karena itu adalah tugas pemimpinnya harus menerapkan di akhirat nanti akan diminta
dipertanggungjawaban oleh Allah dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Begitu juga dosa ghibah, mengunjing, penggosip yang dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar yang tidak terhapus dengan ibadah tertentu, maka perlu disadari dosa ini termasuk yang tidak terhapus dengan ibadah di bulan Ramadan, karena taubatnya adalah dengan cara meminta maaf kepada orang yang digunjingkannya serta beristighfar, memohon ampun agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang